السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ula. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, istri-istri beliau yang beliau cintai dan para sahabatnya, dan semoga kita semua sebagai umatnya bisa berjumpa dan berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan menikmati lelahnya ibadah. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan lelah? Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan capek? Tentu semua di antara kita pernah merasakannya. Lelahnya tubuh, capeknya badan, dan segarnya tubuh, freshnya badan akan datang silih berganti jemaah sekalian. Selama kita hidup di dunia ini, maka kelelahan, kecapean akan datang menghampiri kita. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia merupakan darul bala, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Darul amal, tempat kita beramal. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, seorang mukmin itu harus siap capek dan lelah. Orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus rela untuk capek dan lelah demi kebaikan, demi melakukan amal saleh, dan rela capek dan lelah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan memberikan motivasi kepada umatnya, orang-orang yang beriman. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Wahai umatku, bersemangatlah kalian untuk mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri kalian. Baik bermanfaat untuk dunia kita, terlebih bermanfaat untuk akhirat kita. Wasta'in billah. Namun jangan lupa jemaah sekalian,
mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan kalian lemah. Seorang mukmin itu hakikatnya adalah seorang pejuang, ya Mas sekalian. Seorang mukmin itu adalah orang yang siap capek dan lelah. Persoalannya bukan masalah capek enggak capeknya. Tapi untuk apa seseorang di dunia ini menghabiskan lelah dan capeknya? Karena ada sebagian orang yang rela capek dan lelah, namun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, rela bercapek ria, rela berlelah-lelahan. Bahkan mereka menikmati lelahnya. Bahkan mereka menikmati capeknya demi mewujudkan dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, demi mewujudkan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka rela bercapek ria, mereka rela berlelah-lelahan hanya untuk membela kekafirannya. Kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1000 pasukan kaum musyrikin rela bercapek ria, rela lelah, rela capek berjalan menuju Badar yang jaraknya sekitar 500 km. Mereka rela capek dan lelah menempuh jalan yang begitu jauh, melewati padang pasir yang menyengat, jemaah sekalian, melintasi bebukitan yang terjal di bawah terik matahari yang begitu panas. Pertanyaannya, untuk apa mereka rela berlelah-lelahan? Untuk apa mereka capek? Rela untuk capek dan lelah. Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan untuk membela kekafirannya. 10.000 pasukan kaum musyrikin, orang-orang kufar di perang Uhud, rela berjalan kaki menuju Madinah, mengeluarkan semua harta bendanya, menguras pikirannya, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi membela kekafirannya, demi mempertahankan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di zaman Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun la'natullahi alaih bersama bala tentaranya rela berlelah-lelahan, rela untuk capek ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam dan para pengikut beliau sampai di Laut Merah. Sehingga Fir'aun la'natullahi alaih lelah dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mereka orang-orang yang mencari jalan menuju kemurkaan Allah. Mereka orang-orang yang mencari jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, siap capek dan lelah. Seharusnya seorang mukmin itu harus lebih siap capek dan lelah dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentu beda capeknya orang-orang musyrikin dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin capek dan lelahnya mereka
akan berujung kepada kepedihan, akan menghantarkan mereka kepada kemurkaan Allah, akan menghantarkan mereka kepada kesengsaraan bahkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun capeknya orang-orang beriman, lelahnya mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lelahnya mereka ketika bersujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, capeknya mereka ketika berbakti kepada kedua orang tua mereka, capeknya mereka, lelahnya mereka, orang-orang beriman ketika menahan lapar dan haus mereka ketika berpuasa di siang di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya, akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepada mereka syurga. Karena syurga itu didapatkan dengan penuh kecapean dan lelah, jemaah sekalian. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, lewat dan melewati seorang pendeta. Kemudian beliau radhiyallahu anhu memanggil pendeta tersebut. Ya fulan. Ketika sang pendeta itu menoleh ke hadapan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, seketika itu beliau menangis, jemaah sekalian, sehingga air mata beliau membasahi janggut beliau, yang membuat sang pendeta itu terheran dan bertanya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan Anda menangis? Wahai fulan, aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah." Ada orang-orang yang begitu capek, yang begitu lelah, ya, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, namun ibadah mereka bukan karena Allah, atau ibadah mereka tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tasla naran hamiyah. Namun capek dan lelahnya mereka Allah hantarkan kepada nerakanya. Mengapa, jemaah sekalian? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun mereka beribadah dengan kepercayaan mereka sendiri, hanya akan mendapatkan capek dan lelah dan akan berujung kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syurga merupakan barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang begitu mahal, yang hanya bisa diraih dengan kelelahan dan kecapean, yang sudah dipraktikkan oleh para nabi kita, oleh para sahabat nabi kita, dan orang-orang yang saleh, yang mereka berjuang, mereka siap capek, menikmati capek mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nabi kita tercinta, Nabi Nuh alaihi salam. Beliau begitu capek dan lelahnya mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada kaumnya selama berapa? 950 tahun lama. Siang dan malam. Tubuhnya capek dan lelah. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Di zaman beliau, hanya beliau sendiri yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau begitu capek dan lelah dalam memperjuangkan
mendakwahkan ya tauhidullah. Dan begitu juga para nabi-nabi yang lain. Apalagi nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau salat, kakinya sampai bengkak jemaah sekalian. Penuh kecapean dan lelah. Memang seperti itulah kita akan memperjuangkan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga tidak bisa diraih hanya dengan bermalas-malasan, hanya dengan bersantai-santai, tidak. Karena surga itu merupakan barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang begitu mahal, yang begitu istimewa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sil'atallah al-ghaliyah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki barang dagangan yang begitu istimewa, yang begitu mahal. Ala wa inna sil'atallahi hiyal jannah. Apa itu jemaah sekalian? Surga. Surga. Dan orang-orang yang rela capek dan lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka bersabar ya menikmati lelah mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ciri orang-orang penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayatnya, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Apa kata Allah? Dan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran mereka menikmati lelah mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa jemaah sekalian? Jannatan wa harira, dengan surga. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kesabaran mereka menikmati lelah dan capek mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Dan kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli, akan mengganti dari orang-orang yang beriman itu jiwa mereka, harta-harta mereka dengan surga. Kita perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan jiwa daripada harta. Apa hikmahnya? Karena sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia adalah jiwanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia itu, yaitu jiwanya, dengan sesuatu yang istimewa, yaitu syurga. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Iman rahimani wa rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala sangat senang dan bangga melihat capek dan lelahnya orang-orang beriman. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membanggakan penduduk Arafah yang sedang wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Innallaha azza wa jalla yubahi al-malaikatahu ahlul Arafah
Yaum al-Arafah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan penduduk Arafah di hadapan para malaikatnya ketika sedang wukuf di Arafah, asyiyatul Arafah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Unzuru ila ibadi atawni syu'than ghabran. Hadis riwayat Ahmad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, jemaah sekalian? Lihatlah kepada hamba-Ku yang sedang wukuf di Arafah, rela berlelah-lelahan, rela capek, rela panas di bawah terik matahari. Syu'than ghubran, mereka datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan lusuh dan berdebu. Surga didapatkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasiban nas ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja tanpa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhib. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian kepada orang-orang sebelum kita untuk melihat, untuk menyaring siapa di antara kita yang memang benar-benar menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang hanya manis di lisan saja, memiliki harapan yang begitu tinggi, memiliki cita-cita yang begitu mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lulus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, jemaah sekalian, kesabaran di setiap ibadah yang kita lakukan. Bahkan kita menikmati ibadah tersebut sehingga kita menjadi hamba yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.